Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni Selvia dengan NPM 2364071 dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas proyek mata kuliah lapangan terbang dengan judul Studi Kasus Perencanaan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Transportasi udara menjadi tulang punggung mobilitas cepat di Indonesia. Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dipilih sebagai objek studi karena statusnya sebagai bandara tersibuk kedua di Indonesia, sekaligus pintu gerbang utama pariwisata nasional. Keistimewaan bandara ini terletak pada lahannya yang sangat terbatas, yaitu di apit laut, pemukiman padat, dan kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai. Sehingga pengembangan sisi udara maupun darat dilakukan melalui reklamasi laut. Pendekatan yang jarang ditemui di bandara lain di Indonesia. Selain itu, pada tahun 2019 juga mencatat pergerakan pesawat sebanyak 272.689, baik take off dan landing. Pergerakan tersebut juga merupakan pergerakan domestik, internasional, maupun kargo. Kemudian adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian ini dibahas 5 masalah. Yang pertama yaitu tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron. Yang kedua, sistem drainase kawasan bandara. Yang ketiga yaitu perencanaan perkerasan runway, taxiway, dan apron. Yang keempat adalah kondisi dan pengembangan fasilitas terminal. Yang kelima adalah dampak lingkungan pembangunan dan pengembangan bandara. Tujuan penelitiannya sendiri yaitu menganalisis 5 aspek bandar udaraan tersebut secara deskriptif kualitatif. Adapun manfaatnya yaitu terdapat manfaat akademik, yaitu sebagai penerapan teori mata kuliah lapangan terbang, dan juga manfaat praktis, yaitu sebagai referensi strategi pengembangan bandara berlahan terbatas khususnya kawasan pesisir. Adapun metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama studi pustaka melalui buku jurnal ilmiah, pedoman teknis dan regulasi. Yang kedua ada studi dokumentasi melalui data resmi PT Angkasa Pura dan Kemenhub. Yang ketiga ada studi komparatif yaitu pembanding kajian sejenis pada bandar lain. Yang keempat ada analisis deskriptif yaitu kesesuaian terhadap SNI dan ICAO Aneks 14. Selanjutnya yaitu gambaran umum Bandara I Gusti Ngurah Rai. Bandara I Gusti Ngurah Rai dibangun pertama kali tahun 1930 dengan landasan airstrip sepanjang 700 meter. Setelah renovasi besar, terminal internasional baru dan domestik diresmikan pada 19 September 2014. Kini dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan merupakan bandara terbesar dalam portofolio pengelolaan PT Angkasa Pura I. Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki luas total yaitu 285 hektar dan lokasinya sendiri yaitu terletak di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yaitu kurang lebih 13 km dari Denpasar. Selanjutnya yaitu fasilitas sisi udara atau airset. Terdapat runway, taxiway, dan apron. Untuk runway sendiri merupakan jalur perkerasan berbentuk persegi panjang yang digunakan pesawat untuk melakukan lepas landas dan pendaratan. Pada Bandara I Gusti Ngurah Rai memiliki runway dengan ukuran panjang 3.000 meter dan lebarnya 45 meter. Runway tersebut merupakan konfigurasi runway tunggal searah 0927 dengan konstruksi perkerasan aspal. Selanjutnya ada taxiway. Taxiway merupakan landas hubung yang menghubungkan runway dengan apron maupun fasilitas sisi udara lainnya. Di Bandara I Gusti Ngurah Rai terdapat 12 unit taxiway yang terbagi menjadi taxiway di sisi utara dan taxiway di sisi selatan. Di sisi utara sendiri memiliki 10 taxiway yang terbagi menjadi 2 taxiway paralel, 3 taxiway rapid exit, dan 5 taxiway exit.
Taxiway paralel merupakan taxiway yang sejajar dengan runway, dan taxiway rapid exit merupakan taxiway yang membentuk sudut lancip, dan taxiway exit merupakan taxiway yang tegak lurus dengan runway. Dan di sisi selatan terdapat dua taxiway exit. Selanjutnya ada apron. Apron adalah area yang digunakan sebagai tempat parkir pesawat. Biasanya terletak berdampingan dengan bangunan terminal, yang berfungsi untuk kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat kargo, pengisian bahan bakar, serta pemeliharaan pesawat. Bandara Igusti Ngurah Rai memiliki apron seluas 381.862 meter persegi, yang terbagi di apron utara dan apron selatan. Apron utara sendiri memiliki 48 parking stand, dan di apron selatan memiliki 16 parking stand. Kemudian sistem drainase bandara. Lokasi pesisir yang diapit laut dan berdekatan dengan mangrove Tahura Ngurah Rai membuat drainase menjadi aspek krusial. Limpasan air hujan diarahkan melalui saluran tepi menuju badan air penerima laut di sekitar bandara. Drainase permukaannya atau surface, crosswell, dan longitudinal grade mengarahkan limpasan ke saluran tepi, dilengkapi dengan inlet atau catch basin. Kemudian drainase bawah permukaan atau subsurface, pipa berlubang di bawah bahu perkerasan menjaga struktur base course dan subgrade. Selanjutnya adalah perencanaan perkerasan. Di sini adalah data keterangan perkerasan di Bandara Igusti Ngurah Rai berdasarkan AIP Indonesia volume 2 pada tahun 2019. Dari data tadi, yaitu runway 0927 memiliki jenis perkerasan lentur atau aspal dengan nilai PCN yaitu 83 F per C per X per T. Dengan runway tersebut bisa melayani pesawat jenis B747-400 tanpa batas beban. Untuk taxiway utaranya menggunakan jenis perkerasan lentur dengan nilai PCN 84 sampai 89 F per C per X per T. Kemudian untuk taxiway selatannya sendiri, taxiway selatan menggunakan jenis perkerasan kaku atau beton dengan nilai PCN 74 sampai 87 R per P per W per T. Kemudian untuk apron utara dan apron selatan menggunakan perkerasan kaku dengan nilai PCN antara 69 sampai 118 R per C per X per T dan 88 R per B per W per T. Selanjutnya ada fasilitas terminal penumpang. Untuk terminal domestik sendiri memiliki luas 67.884 meter persegi dengan kapasitas yaitu 9,7 juta pax per tahun dan memiliki boarding gate sebanyak 8 unit, check-in counternya 62 unit, dan baggage claim-nya 5 unit. Untuk terminal internasionalnya memiliki luas 126.205 meter persegi dengan kapasitasnya 14,3 juta pax per tahun dan memiliki boarding gate sebanyak 13 unit, check-in counternya 132 unit, dan memiliki fasilitas CIQ, termasuk visa on arrival juga. Kemudian dampak lingkungan dan AMDAL. Yang pertama ada kebisingan. Aktivitas take off dan landing pesawat berbadan lebar berdampak pada permukiman sekitar threshold runway. Kemudian kualitas udara, emisi siklus LTO atau landing and take off, dan kendaraan operasional darat. Kualitas air dan drainase, perluasan perkerasan, meningkatkan runoff, resiko pencemaran dari ground handling. Kemudian tata guna lahan, alih fungsi lahan hijau menjadi perkerasan dan bangunan penunjang. Kemudian flora dan fauna, gangguan satwa liar seperti burung dan anjing di area sisi udara, perlu wildlife hazard management.
Selanjutnya kesimpulan. Dari penelitian tadi didapat 4 kesimpulan. Yang pertama, tata letak sisi udara terbagi menjadi utara dan selatan dengan runway berukuran panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Memiliki 12 unit taxiway dan 48 apron stand di utara dan 16 apron stand di sisi selatan. Yang kedua, perkerasan menggunakan kombinasi lentur dan kaku, disesuaikan fungsi dan karakteristik pembebanan tiap area. Yang ketiga, nilai PCN existing secara umum memadai untuk mendukung operasional pesawat saat ini terhadap ACN dan standar ACAO. Kemudian, pengembangan infrastruktur termasuk taxiway paralel selatan perlu diiringi mitigasi dampak lingkungan yang menyeluruh. Saran, terdapat beberapa saran ya. Yang pertama, evaluasi PCN berkala, yaitu memantau kekuatan perkerasan seiring beban operasional dan faktor lingkungan. Selanjutnya, konsistensi material, yaitu menyelaraskan jenis perusahaan taxiway paralel selatan dengan taxiway existing. Selanjutnya, kajian AMDAL komprehensif, itu wajib sebelum setiap rencana pengembangan infrastruktur baru. Eh, Kemudian Wildlife Hazard Management, yaitu meningkatkan program secara berkelanjutan untuk keselamatan operasional. Selanjutnya, harus dilakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji kapasitas perkerasan terhadap proyeksi pertumbuhan lalu lintas udara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai tata letak dan fasilitas Bandara Igusti Ngurah Rai Provinsi Bali. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.